Nah, menurut saya ini Anies terkena omongannya sendiri ya. Bahkan pada waktu itu, yaitu ketika Anies menjadi pembicara di Singapura. Bahkan juga ada berita yang menyebut Anies kritik pemindahan di ibu kota Indonesia. Bahkan juga mengkritik pada saat menjadi pembicara di Singapura. Tetapi ada berita yang lebih mengejutkan lagi. Ternyata Mendak Singapura ungkap tertarik investasi di IKN Nusantara. Ini bahkan juga dikomentari oleh Kusnul Khotimah. Kok ada ya orang seperti Anies ini? Saat yang lain berusaha menarik investasi di IKN dan Singapura tertarik, dia malah jauh-jauh datang ke negara tersebut untuk menjelekkan. Pantas nggak disebut pengkhianat bangsa? Iya, seharusnya lah. Kalau memang Anies betul-betul ingin meneruskan program-program Presiden Joko Widodo, seharusnya malah mempromosikan lah IKN di Kota Baru cocok untuk investasi. Seharusnya juga Anies malah mempromosikan pemindahan ibu kota, yaitu menggaitlah investor-investor masuk ke IKN. Seharusnya seperti itu. Malah mengkritik pemindahan ibu kota pada saat menjadi pembicara di Singapura. Padahal juga pada berita yang lalu, Mendak Singapura ungkap tertarik investasi di IKN Nusantara. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, ketika Anwar Ibrahim mengunjungi Indonesia dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo, ada 5 perusahaan besar Malaysia yang tertarik investasi di IKN Nusantara. Jadi kurang apa coba? Jadi Anies tentang pemindahan ibu kota Indonesia justru terbantahkan lah dengan banyaknya investasi-investasi yang masuk di ibu kota yang baru tersebut. Dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya. 2 bukan pengkhianat tapi memang penjajah dia ya. Dia bukan pengkhianat bangsa. Dia kan kaum pendatang yang kebetulan lahir di Indonesia, tapi merasa sudah paling berjasa dan paling paham. Pantes pakai banget, kasihan segala cara dilakuin hanya untuk mewujudkan ambisinya walaupun harus menjatuhkan bangsanya sendiri. Coba kita lihat beritanya yang ini ya, yaitu ini dari merdeka.com. Jadi pembicara di Singapura, Anies kritik pemindahan ibu kota Indonesia. Bakal Capres Partai Nasdem Anies Baswedan mengkritik proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Menurutnya proyek IKN tersebut sangat minim proses politik dan partisipasi publik. Contohnya pembentukan ibu kota baru di Kalimantan sangat minim proses politik dan juga sangat minim keterlibatan atau partisipasi publik, kata Anies di acara diskusi panel lembaga ISEAS Yusof Ishak Regional Outlook Forum 2023 di Singapura pada Selasa 10 Januari yang lalu, seperti dikutip pada 12 Januari. Ya jelas lah, ya kalau menurut saya adalah partisipasi publik. Buktinya ada perlombaan desain IKN dan bahkan juga sudah ada pemenangnya. Dan juga pada tahun 2019 yang lalu, Presiden Joko Widodo juga sudah mengumumkan akan memindahkan ibu kota negara. Ibu kota negara itu sudah digagas sudah jauh-jauh hari sebelum Presiden Joko Widodo menjabat sebagai presiden pada tahun 2014 dan 2019. Sudah digagas jauh-jauh hari. Nah, kebetulan yang memimpin Presiden Joko Widodo langsung dieksekusilah pemindahan ibu kota tersebut. Bahkan di sini dari berita ini yaitu Mendak Singapura ungkap tertarik investasi di IKN Nusantara. Bahkan pada waktu itu Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menerima kunjungan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong Senin 30 Mei yang lalu. Salah satu pembahasan yaitu tentang investasi di ibu kota negara IKN Nusantara. Dalam kesempatan tersebut, Bahlil menjelaskan perkembangan pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang saat ini masih dalam proses. Dalam melakukan pembangunan IKN ini, pemerintah menggunakan konsep Smart City yang ramah lingkungan. Bahlil juga menjelaskan, Kementerian Investasi berperan sebagai gerbang utama dalam menarik masuknya investasi ke Indonesia untuk menjadi bagian dari proyek pembangunan IKN tersebut. Nah, jadi kritik dari Anies Baswedan tentang pemindahan ibu kota negara tersebut yaitu minim proses politik dan keterlibatan publik sudah terbantahkan lah karena banyaknya investor-investor yang masuk ke IKN Nusantara, termasuk juga dari perusahaan Malaysia dan bahkan juga Mendak Singapura di sini ungkap ketertarikannya untuk investasi di IKN Nusantara. Jadi bagaimana ini tentang berita ini? Langsung terbantahkan deh. Coba kita lihat komentarnya. Sekarang sudah jelas di mana posisi dia sekarang, yaitu di posisi oplosan. Pantas banget disebut gitu juga.
Padahal kita ketahui pada saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, program-program dari gubernur sebelumnya yaitu Jokowi dan bahkan Ahok juga kelihatannya sih tidak dilanjutkan ya, bahkan cuma beberapa persen saja yang dilanjutkan. Seperti program unggulan dari Jokowi pada waktu itu saat menjadi Gubernur DKI Jakarta juga tidak dilanjutkan. Ya, seperti contohnya normalisasi sungai yang terbukti bisa menanggulangi banjir di Jakarta. Tetapi program-program tersebut juga tidak dilanjutkan oleh Anies Baswedan. Jadi saya sangat pesimis lah jika Anies menjadi presiden pada tahun 2024 jika terpilih dan jika bisa mendaftarkan di KPU. Saya pesimis bisa meneruskan program-program dari Presiden Joko Widodo. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Bakal Capres Partai Nasdem Anies Baswedan mengkritik proyek pemindahan ibu kota negara IKN ke Kalimantan Timur. Menurutnya, proyek IKN sangat minim proses politik dan partisipasi publik. Contohnya, pembentukan ibu kota baru di Kalimantan sangat minim proses politik dan juga sangat minim keterlibatan atau partisipasi publik, kata Anies di acara diskusi panel lembaga ISEAS Yusof Ishak Regional Outlook Forum 2023 di Singapura pada Selasa 10 Januari, seperti dikutip pada 12 Januari. Meski begitu, Anies menilai Indonesia beruntung memiliki gerakan civil society yang giat dan bersemangat. Selain itu, aktivitas pers dan warganet di ranah media sosial juga turut mengawasi setiap proses penyelenggaraan pemerintah. Saya tekankan, beruntung kita ada gerakan civil society yang giat dan bersemangat, begitu pula kebebasan berekspresi dari pers dan juga warganet yang sangat aktif di media sosial sebagai penjaga demokrasi kita, paparnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meyakini bahwa partisipasi publik dalam demokrasi melalui 3 pilar demokrasi akan mampu menjaga proses konsolidasi demokrasi Indonesia. Jadi iya, harus diakui ada sinyal penurunan atau kemunduran praktik demokrasi. Tapi yang jelas Indonesia memiliki pondasi demokrasi yang lebih kuat untuk menghadapinya. Kita sangat siap untuk menghadapinya dan mengakselerasi kualitas demokrasi kita. Istilahnya, tinggal tunggu waktu saja, pungkasnya. Bahkan Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menerima kunjungan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong pada Senin 30 Mei 2022 yang lalu. Salah satu pembahasan yaitu soal investasi di Ibu Kota Negara IKN Nusantara. Dalam kesempatan tersebut, Bahlil menjelaskan perkembangan pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang saat ini masih dalam proses. Dalam melakukan pembangunan IKN ini, pemerintah menggunakan konsep Smart City yang sangat ramah lingkungan. Bahlil juga menjelaskan, Kementerian Investasi BKPM berperan sebagai gerbang utama dalam menarik masuknya investasi ke Indonesia untuk menjadi bagian dari proyek pengembangan IKN tersebut. Sementara itu, Gan Kim Yong mengungkapkan Singapura tertarik menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya di sektor kesehatan, ekonomi digital, dan ekonomi hijau dalam rangka mewujudkan industri yang berkelanjutan. Menurut Yong, Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik pasca pandemi COVID-19 saat ini. Juga saat ini ketika terjadi ketidakpastian global atas adanya konflik Rusia dan Ukraina. Ini adalah kunjungan pertama saya ke Indonesia. Saya yakin ekonomi Indonesia dapat pulih ke depannya. Saya harap Indonesia dan Singapura dapat bekerja sama ke depannya khususnya terkait dengan ekonomi maupun bidang lainnya, kata Mendak Singapura melalui keterangan resmi pada Selasa 31 Mei 2022.